Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahid Arsad selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 akan membahas akidah Islam tentang hari kiamat. Saya Aulia Lestari sebagai moderator dan pemateri ketiga, Ratna Mulyati sebagai pemateri pertama, Oktavia Saputri sebagai pemateri kedua, dan Mutia Nur Safitri sebagai pemateri terakhir. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Di sini saya Ratna Mulyati akan membahas tentang pengertian hari akhir atau kiamat. Hari akhir atau biasa juga disebut dengan hari kiamat adalah hari hancurnya semua alam semesta ini beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Hari akhir juga bisa dipahami sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia dan memasuki awal kehidupan baru yang abadi di akhirat. Mengimani hari akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan yang sebenarnya dan bersifat abadi. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima dari urutan ke-6 rukun iman. Beriman kepada hari akhir juga harus diikuti dengan beriman kepada kehidupan akhirat dan semua peristiwa yang terjadi di dalamnya. Peristiwa penting yang terjadi setelah hari akhir diantaranya kebangkitan manusia dari alam kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, perhitungan dan pertimbangan, serta pembalasan amal manusia, dan adanya jembatan Shirathul Mustaqim untuk menuju ke surga atau ke neraka. Materi yang selanjutnya yaitu nama-nama hari kiamat. Hari kiamat juga sering disebut dengan hari akhir. Bahkan Al-Quran juga memberikan nama-nama lain untuk hari akhir ini. Di antaranya nama-nama itu adalah yang pertama yaitu Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Yang kedua Yaumul Mahsyar, hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Hisab, hari di mana semua amal manusia dihitung dari yang terbesar hingga yang terkecil sekalipun. Yang keempat, Yaumul Zilzalah, hari di mana bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat sesuai dengan surat Al-Zilzalah ayat 1. Yang kelima, Yaumul Waqiah, artinya hari kejatuhan di mana maksudnya adalah hari yang benar-benar terjadi yakni hari kiamat. Yang keenam, Yaumul Qari'ah, hari yang menggemparkan. Yang ketujuh, Yaumul Ghashiyah, yang artinya hari yang meliputi manusia dengan kengerian dan ketakutan. Dan yang kedelapan yaitu Yaumul Haqqah, yaitu hari kepastian. Yang selanjutnya yaitu yang kesembilan, Yaumut Tamah, artinya hari di mana akan terjadi bencana yang luar biasa dahsyatnya yang menghancur leburkan semesta ini. Yang ke-10 ada Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan seluruh amal perbuatan manusia. Yang ke-11 Yaumul Wa'id, artinya hari terlaksananya ancaman atau hal-hal yang telah dijanjikan oleh Allah. Yang ke-12 Yaumul Mizan, hari penimbangan amal manusia. Berat ringannya amal manusia ini menentukan untuk masuknya ke surga atau ke neraka. Ke-13 Yaumul Jami, hari berkumpulnya manusia dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga manusia terakhir yang diciptakan. 14 Yaumul Taghabun, hari terbukanya segala kecurangan. 15 Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Yang ke-16 Yaumiddin, hari pembalasan. Dan yang terakhir 17 yaitu Yaumul Khulud, artinya hari yang kekal. Untuk pemateri yang selanjutnya dipersilahkan. Baiklah, saya Oktavia Saputri akan menjelaskan materi tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat diantaranya sebagai berikut. 1. Diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. 2. Orang-orang kecil dan miskin mulai berlomba-lomba dalam kemegahan. 3. Budak perempuan melahirkan tuannya. 4. Lenyapnya ilmu pengetahuan dengan banyaknya orang-orang pandai atau ulama yang mati dan meluasnya kebodohan. 5. Banyak orang yang berbuat kejahatan dan kemungkaran dengan terang-terangan. 6. Adanya dua kelompok besar yang saling bermusuhan dan saling berperang. 7. Jumlah perempuan jauh lebih banyak dari jumlah laki-laki.
8. Banyak orang yang mampu bersedekah, tetapi tidak ada yang mau menerima. 9. Waktu berjalan terasa sangat pendek. 1 tahun serasa sebulan, 1 bulan serasa seminggu, 1 minggu serasa sehari, sehari serasa sejam, dan sejam serasa membakar 1 pelepah kurma. 10. Banyak terjadi gempa bumi, pembunuhan, fitnah, dan orang bermegah-megahan dengan gedung yang tinggi. 11. Umat Islam tunduk dan patuh kepada umat lain. Ada pula tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat seperti yang dijelaskan hadis Nabi dan riwayat Muslim. 1. Keluarnya asap. 2. Keluarnya binatang yang aneh bentuknya. 3. Keluarnya Dajjal. 4. Terbitnya matahari dari barat. 5. Turunnya Isa bin Maryam. 6. Munculnya Ya'juj Ma'juj. 7. Terjadinya gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir, keluarnya api dari Yaman. Sekian penjelasan dari saya. Baik, saya Aula Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Octavia. Materi selanjutnya ialah peristiwa setelah hari kiamat. Jadi, setelah peristiwa hari kiamat dan hancurnya alam semesta, ada beberapa peristiwa yang akan kita alami. Yang pertama itu ada kebangkitan manusia dari alam kubur. Pada hari kiamat, semua makhluk hidup, baik manusia maupun yang lain dimatikan dan semua yang ada di alam dunia ini hancur dan berakhir. Semua manusia akan memasuki satu alam yang disebut alam kubur atau alam barzakh. Dan alam barzakh ini merupakan alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Alam barzakh juga merupakan alam penantian bagi manusia untuk mengumpulkan ruh dan menyempurnakannya sebagai persiapan untuk memasuki alam akhirat. Semua ruh manusia berkumpul setelah berakhirnya tugas mereka di dalam alam dunia. Ketika ruh-ruh sudah sempurna dalam penantiannya, maka ruh-ruh itu kemudian kembali lagi memasuki jasad-jasad yang pernah ditinggalkannya. Dan disinilah semua manusia dibangkitkan lagi dari alam kubur atau alam barzakh dan memasuki alam akhirat untuk menerima balasan atas amal perbuatan yang pernah dilakukannya di dunia. Baik, poin selanjutnya yaitu berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka kemudian berkumpul di suatu tempat terbuka atau padang belantara untuk menunggu putusan dari Allah. Alam terbuka ini dikenal dengan nama padang mahsyar. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis, bahwa semua manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan seperti ketika dia dilahirkan dari perut sang ibu. Semua manusia berkumpul dan bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang tanpa berpakaian, tanpa alas kaki, dan juga dalam keadaan belum disunat. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberitahu bahwa pada hari itu matahari sangat dekat dengan manusia, yaitu kira-kira 1 mil. Kondisinya sangat panas sehingga keringat manusia bercucuran. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggul, dan ada pula yang sampai mulut. Poin selanjutnya yaitu perhitungan dan penimbangan amal manusia. Kemahaadilan Allah terlihat pada saat perhitungan dan penimbangan amal di hari akhirat ini. Pada saat ini semua manusia akan terlihat sesuai dengan amal mereka ketika hidup di dunia. Perhitungan amal manusia berkisar pada isi buku catatan amal yang diberikan kepada setiap manusia pada saat pemutusan amal dan akan dibaca oleh setiap manusia yang menerimanya. Saat menerima buku catatan ini, manusia juga berbeda-beda. Ada yang menerimanya dari sebelah kanannya, ada yang dari sebelah kirinya, dan ada pula yang dari belakangnya. Baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mutia Nur Safitri. Kepadanya dipersilahkan. Nama Mutia Nur Safitri akan melanjutkan materi dari Sirat, Surga, dan Neraka. Sirat, setelah dilakukan perhitungan dan penimbangan amal dan penjelasan mengenai manusia yang beruntung dan rugi, maka semua manusia harus melewati jembatan kecil yang dibentangkan di atas neraka jahanam, yang merupakan jalan menuju surga. Jembatan inilah yang disebut dengan Sirat.
Kondisi manusia pada saat melewati jembatan itu adalah sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Ada manusia yang melewatinya dengan cepat seperti kilat, ada yang melewatinya lebih lambat dari itu, dan ada yang melewatinya dengan merangkak dengan kedua tangan dan kakinya. Yang tidak berhasil melewati jembatan itu akan jatuh ke neraka jahanam. Bagi mereka yang selamat melewati jembatan ini, yakni orang-orang yang beriman, mereka akan berhenti di atas jembatan antara surga dan neraka untuk dibersihkan dan disucikan dari setiap apa yang telah terjadi di antara mereka tentang permusuhan, kebencian, dan kotoran-kotoran lainnya. Setelah itu, mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Yang selanjutnya yaitu surga. Dalam bahasa Arab, surga disebut dengan jannah. Kata jannah berarti kebun atau taman yang berisi berbagai pepohonan. Surga merupakan suatu tempat tinggal abadi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Neraka. Neraka dalam bahasa Arab disebut dengan nar. Kata nar dari segi bahasa berarti api. Neraka merupakan lembah kebinasaan atau tempat terburuk di akhirat yang disediakan untuk orang-orang kafir. Fungsi dan hikmah beriman kepada hari akhir. Dengan mengimani hari akhir dan segala peristiwa yang terjadi pada hari itu, tentunya banyak hikmah yang dapat diambil untuk dijadikan cermin dan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Di antara hikmah sekaligus fungsi dari iman kepada hari akhir adalah: yang pertama, menambah keyakinan akan keadilan Allah. Karena pada hari akhirat itulah Allah akan mengadili semua manusia dengan seadil-adilnya. Yang kedua, memotivasi manusia agar selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Yang ketiga, mendorong manusia agar selalu berhati-hati dalam berbuat, karena semua yang diperbuatnya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Yang keempat, mendorong manusia untuk meneguhkan imannya dan menambah kualitas takwanya, karena dengan itulah ia akan dapat terhindar dari neraka dan akan masuk ke dalam surga. Yang kelima, menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan tidak abadi. Masih ada kehidupan yang sebenarnya, yang bersifat abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Yang terakhir, menyadari bahwa dunia merupakan ladang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar dapat dipanen hasilnya kelak di akhirat. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.